Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung merupakan peristiwa yang agung. Sebab pada hari Jumat itu, Yesus mati. Berbagai mujizat telah dilakukannya. Dia mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan banyak orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan membangkitkan orang mati. Di saat Yesus berada di puncak popularitasnya, Yesus ditangkap, dipenjara, dicambuk, dipaksa memikul salib, disalibkan, dan pada akhirnya dia mati. Kematiannya terjadi pada hari Jumat sore. Karena itu umat Kristen sampai detik ini merayakan Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa pesan dan makna kematian Yesus bagi kita? Apa relevansi kematian Yesus bagi kita? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab dalam rangka menjawab pergumulan kita sebagai manusia. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami muliakan nama-Mu saat ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu menjaga memelihara kami sampai saat ini. Kini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami semua dengan hikmat-Mu ya Allah, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 119 ayat 153 sampai 154. Di sini kita akan belajar tentang keberadaan kita sebagai manusia. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Kalimat ini adalah kalimat puitis yang ditulis oleh Raja Daud. Dari 150 pasal dalam kitab Mazmur, Raja Daud menulis 73 Mazmur. Selebihnya ditulis oleh pujangga-pujangga yang lain atau penulis yang lain seperti Musa, Bani Korah, Salomo, Yedutun, Etan, dan lain sebagainya. Kitab Mazmur adalah kumpulan puisi-puisi dan nubuatan yang ditulis oleh para pujangga di Israel. Ditulis sejak zaman Musa sampai zaman pembuangan di tanah Babel. Kitab Mazmur ditulis dalam 5 jilid. Jilid yang pertama pasal 1 sampai pasal yang ke-41. Dari sini kita belajar tentang pribadi Allah yang menciptakan manusia. Jilid yang kedua Mazmur 42 sampai Mazmur 72. Dari 31 Mazmur, 18 Mazmur ditulis oleh Daud, 8 Mazmur ditulis oleh Bani Korah, dan sisanya ditulis oleh Yedutun dan Salomo. Mazmur jilid 2 ini ditulis untuk pelaksanaan ibadah di Bait Allah. Jilid 3, Mazmur pasal 73 sampai Mazmur pasal 89. Mazmur ini lebih banyak ditulis oleh Asaf, pemimpin paduan suara kala itu. Selebihnya ditulis oleh Bani Korah, Heman, Etan, dan Yedutun. Kitab Mazmur ini berhubungan dengan kitab Imamat, kitabnya kaum Lewi, dan Mazmur pasal 73 sampai pasal 89 ini lebih banyak dinyanyikan oleh para imam di Bait Allah. Jilid 4, Mazmur 90 sampai Mazmur 106. Tidak disebutkan siapa penulis Mazmur ini, kecuali pasal 90. Pasal 90 menyebutkan itu ditulis oleh Musa. Pasal 90 ini diyakini sebagai Mazmur yang tertua dalam kitab Mazmur. Mazmur ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan itu termuat dalam kitab Bilangan, jadi Mazmur ini mendasarkan tulisannya pada kitab Bilangan. Jilid yang terakhir, jilid yang kelima, pasal 107 sampai pasal 150. Dari 44 Mazmur, 15 Mazmur itu ditulis oleh Daud, dan khusus pasal 127 itu ditulis oleh Salomo. Jilid 5 ini merayakan firman Allah
dan hukum Taurat. Jilid 5 ini berhubungan dengan kitab Ulangan karena membicarakan tentang permulaan baru di tanah Kanaan. Saudara sekalian, dari ulasan di atas jelas bagi kita bahwa yang menjadi penekanan Mazmur 119 ayat 153 sampai 154 adalah firman Allah dan hukum Taurat. Nah, Taurat itu berasal dari sebuah kata dalam bahasa Israel, Torah, artinya pengajaran. Daud menyebutkan di sini bahwa pengajaran Tuhan, hukum Taurat Tuhan tidak dilupakannya. Itu berarti dia selalu mengingat hukum Taurat. Nah, karena dia selalu mengingat hukum Taurat, ada dua permintaan dari Daud di sini. Dalam doanya dia menyampaikan dua permohonan ini. Yang pertama, dia meminta Tuhan untuk melihat sengsaranya dan meluputkannya dari bahaya. Yang kedua, Daud meminta agar perkaranya diperjuangkan oleh Tuhan dan dirinya ditebus oleh Tuhan. Bicara ditebus itu berarti Daud telah melakukan kesalahan, Daud telah melakukan dosa, dan dia meminta penebusan dari Tuhan atas segala kesalahan dan dosanya itu. Mari kita bahas satu persatu mulai dari ayat 153. Di sini bicara tentang kesengsaraan hidup. Daud sama seperti manusia pada umumnya memahami bahwa Tuhan itu selalu memberkati, selalu menyertai orang yang takut akan dia. Karena itu ketika Daud mengalami kesengsaraan, dia mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku. Dari isi doa Daud ini kita melihat sisi kemanusiaan kita. Yesus pun menunjukkannya kepada kita. Saat dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dan isi doanya adalah seperti ini. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di saat manusia mengalami kesengsaraan hidup, dia membutuhkan Tuhan. Dia pasti berseru kepada Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus tunduk sepenuhnya di bawah kemauan Bapa Surgawi. Yesus pada akhirnya menjalani kesengsaraan itu. Dia memikul salib dan pada akhirnya dia mati di kayu salib. Semuanya itu adalah rancangan Allah demi keselamatan manusia. Dari sini kita mendapatkan sebuah pemahaman yang baru. Bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebab ketika kita mengalami penderitaan, di situ ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Di saat kita mengalami penderitaan hidup, ada kuasa Allah yang dinyatakan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk tegar, untuk teguh, untuk berani mengambil resiko dan berjuang terus untuk menghadapi dan mengatasi penderitaan itu. Itu hal yang pertama yang kita pelajari dari Mazmur 119 ayat 153. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Mazmur 119 ayat 154. Daud memohon Tuhan memperjuangkan perkaranya dan menebus dirinya. Bicara penebusan itu bicara tentang dosa. Jadi Daud sadar betul bahwa dia tidak luput dari dosa. Sebagaimana manusia pada umumnya, Daud pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ketika dia berbuat dosa, dia datang kepada Tuhan. Dia meminta penebusan dari Tuhan. Ini adalah sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sadar dosa, mengakui dosa, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Meminta penebusan dari Tuhan atas segala kesalahan dan dosanya. Mengapa sampai orang percaya bersikap seperti itu? Sebab kita semua sadar upah dosa adalah maut. Siapapun yang berbuat dosa, upahnya adalah kematian. Nah, kematian ini hanya bisa ditebus dengan nyawa. Dari sini kita mengerti adanya praktek korban penghapus dosa. Nyawa binatang korban dikorbankan untuk menghapus dosa kita. Disinilah kita melihat keterkaitan bacaan kita saat ini dengan peristiwa Jumat Agung, dengan peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Yesus mati sebagai korban penghapus dosa.
Masih ingat nubuatan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes bernubuat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba yang dikorbankan demi menghapus dosa dunia. Pengorbanan ini sangat mahal. Kita ditebus bukan dengan darah binatang. Kita ditebus bukan dengan darah anak domba. Kita ditebus dari segala dosa kita dengan darah Yesus Kristus. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Setelah mendengar ulasan ini, apa pesan dan makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, dosa kita sudah diampuni. Dengan kematian Yesus, dengan penyaliban Yesus, dosa kita sudah diampuni. Ketika darahnya tercurah, saat itu dosa kita diampuni. Hal itu dapat kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita semua sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal itu. Karena kita semua sudah ditebus oleh Yesus, sudah diampuni oleh Yesus, maka kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk saling mengampuni satu sama lain. Karena Tuhan telah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni satu sama lain. Dosa yang diampuni oleh Yesus bukan hanya dosa yang kita perbuat, tetapi dosa asal, dosa yang diwarisi oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu juga diampuni oleh Yesus. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sejak pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden, hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Kematian Yesus memulihkan hubungan yang rusak itu. Yesus menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Karena Yesus telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Maka kita semua terpanggil untuk memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan sesama. Untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama. Karena kita telah diampuni oleh Yesus dari segala kesalahan dan dosa kita, maka kita beroleh keselamatan kekal. Kita dibebaskan dari hukuman kematian kekal. Ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kita harus mengucap syukur atasnya. Karena itu jalanilah kehidupan ini dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selalu bersekutu di dalam Dia. Yang keempat, Kristus telah mati bagi kita. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya demi keselamatan kita. Karena itu kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan diri kita seutuhnya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kristus telah mati bagi kita, maka kita dipanggil untuk mati bagi dosa dan hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Saudara, kisah kematian Yesus menegaskan kepada kita bahwa kita ini berharga di mata Allah. Yesus telah mengampuni dosa kita. Ini adalah berita Injil yang harus kita sebarkan kemana-mana. Sampaikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus bahwa mereka telah ditebus oleh Yesus dan beroleh keselamatan di dalam Yesus. Beritakanlah berita selamat ini dan jalanilah kehidupan dengan semangat. Karena kita oleh kematian dan kebangkitan Kristus telah beroleh kepastian. Beroleh hidup yang kekal. Amin.